Halo anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang listrik statis, khususnya di gaya kolom. Gaya kolom ini sering juga disebut sebagai gaya elektrostatis, gaya yang bekerja antar muatan listrik. Baik anak-anak, kita akan masuk ke interaksi antar muatan. Ini penting sekali, jadi jangan sampai nanti kita tidak memahami tentang arah dari gaya yang ada antar muatan. Dalam sebuah percobaan antar penggaris yang semula digosok, ini saling tolak menolak. Kemudian antar batang kaca, ini juga tolak menolak. Tetapi pada saat penggaris dan batang kaca didekatkan, dia saling tarik menarik keduanya. Maka bisa disimpulkan bahwa keduanya bermuatan yang berbeda. Baik, kami akan contohkan bagaimana eksperimen dari salah satu anak yang kami ambil dalam pengumpulan tugas yang sudah dikirimkan. Oke, ini adalah kiriman dari video anak. Eksperimen sederhana yang membuktikan adanya gaya antar muatan. Ya, yang pertama, satu sedotan digosok seperti itu. Kemudian bagaimanakah jikalau tangan didekatkan dengan sedotan? Saya ulang, tampak di situ tangan bisa menarik ya. Jadi saling tarik menarik. Kemudian bagaimana kalau dua sedotan digosok? Kemudian nanti didekatkan. Langsung saya percepat videonya. Iya. Nah, ini terdorong atau tolak menolak ini. Jadi tadi bisa disimpulkan ya. Jadi kalau antar muatan yang sama itu akan tarik menarik, kalau antar muatan yang sejenis tolak menolak. Kita lihat yang ada di sini tadi ya, yang tolak menolak ini. Kemudian yang berlain jenis antara tangan dan sedotan ada di sekitar sini. Saya ulang lagi. Nah, ini tarik menarik ini. Demikian anak-anak, bukti dari adanya gaya antar muatan. Kemudian gaya di antara muatan sendiri dirumuskan seperti ini. Ada persamaan yang menyebutkan besarannya adalah K kali Q1 Q2 per R kuadrat. K itu adalah konstanta pembanding, ini 9 kali 4 9. Q itu adalah muatan, kemudian nilai R adalah jarak antara keduanya. Ingat, konversi yang sering muncul itu satuan muatan, itu mikro biasanya ya. Kalau dijadikan kolom ini jadi 10 pangkat min 6. Kemudian jarak biasanya dalam senti. Jadikan meter menjadi 10 pangkat min 2. Hati-hati lagi, nanti akan dikuadratkan. Jadi mari biasakan menggunakan notasi ilmiah. Perhatikan arah ini menjadi salah satu penyelesaian soal yang pertama. Arah jangan sampai salah ya. Jadi kalau ini sama jenisnya tolak menolak, ini sama tolak menolak. Kemudian kalau berbeda, ini tarik menarik. Kemudian langkah penyelesaian soal yang kompleks, yang pertama adalah tentukan arah gayanya dulu. Ini harus benar. Jadi kalau arahnya salah maka nanti nggak bisa menemukan jawaban yang tepat. Kemudian selesaikan dengan persamaan untuk masing-masing gaya. Jadi menggunakan K, Q1, Q2 per R kuadrat tadi. Kemudian selesaikan dengan aturan vektor. Baik, kami mengingatkan lagi bahwa vektor itu besaran yang punya besar dan arah. Nah, kalau nanti pada posisi segaris dan searah itu juga dijumlahkan. Kemudian jika segaris dan berlawanan arah menggunakan selisihnya. Kadang itu bisa disepakati ke kanan plus ke kiri min.
Atau kalau ditanyakan gaya, itu langsung saja yang besar dikurangi yang kecil. Kalau ditanyakan besar gaya, karena kalau besar itu termasuk skalar. Nah, bagaimana kalau tidak segaris, ada sudut yang tidak segaris ini ya. Saya sudutnya Q1 atau theta 1. Kita gunakan aturan kosinus seperti ini. F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 F1 F2 cos. Jika tegak lurus itu langsung seperti ini. Ini seperti hanya mencari sisi miring. Karena cos dari 90 itu nilainya berapa? 0 ya. Baik. Sekarang ada contoh soal, Nana. Kita akan coba bahas di sini. Ada 4 buah muatan. Ini A, B, C, dan D. Muatan A menarik B, B menarik C, dan C menarik D. Jika D bermuatan positif, tentukan jenis muatan lainnya. Ingat, jika jenis tolak menolak, jika perlawanan jenis tarik menarik. Oke, kita fokus di yang diketahui dulu adalah D. Kemudian ada keterangan bahwa C itu menarik. Jadi kalau menarik maka di sini bermuatan negatif atau dia tarik menarik gitu loh. Jadi kalau tarik menarik itu ini ketarik ke sana, ini ketarik ke sana gitu loh. Gitu ya. Dalam keterangan hanya disebutkan bahwa C menarik D, ini pasti min. Kemudian C menarik D. Oh sorry, ini tadi belum saya edit dulu ya. Oke, sudah saya edit. C menarik D. Kalau D plus maka C-nya min. Kemudian ada keterangan B menarik C. Berarti B menarik C, maka di sini pasti berlainan jenis. Sehingga di sini tandanya adalah plus. Gitu ya. Paham ya? Arahnya nanti seperti ini. Ya, ini ketarik sini gitu. Kemudian ada keterangan lagi A menarik B, B-nya plus, maka A-nya pasti min. Gitu ya. Gampang ya. Seperti ini. Ya, jawabannya adalah A adalah min, B adalah plus, C adalah min. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal 2 seperti ini. Dua buah muatan listrik masing-masing 20 mikrocoulomb dan min 20 mikrocoulomb. Terpisah pada jarak 30 cm. Tentukan besar dan arah gaya pada muatan pada setiap. Tentukan besar dan arah gaya pada muatan pada setiap muatan. Kemudian jika jaraknya dijadikan 60, berapakah gaya antar muatan? Begini. Q1 20 mikrocoulomb. Ingat mikro itu 10 pangkat min 6. Jadi kalau 20 kali 10 pangkat min 6, maka ini 2 kali 10 pangkat min 5. Sama di sini hanya tandanya beda. Jaraknya 30 cm, 30 kali 10 pangkat min 2, maka 3 kali 10 pangkat min 1. Nilainya seperti ini. Ingat, tadi saya sudah tuliskan di depan bahwa min dalam hitungan itu tidak diperhitungkan. Karena min di sini hanya menunjukkan jenis muatan, tidak menunjukkan kuantitas atau jumlahnya. Baik, rumusnya adalah F tadi siapa? K, Q1, Q2 gitu ya. Tidak saya tuliskan tapi mohon hafal ya. Jadi adalah K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 9, Q1 ini, Q2 ini dibagi 3 kali 10 min 1 kuadrat. 2 kali 2 ini 4, kemudian 3 kuadrat 9. Hati-hati 10 min 1 kuadrat adalah 10 min 2. Penyelesaian notasi ilmiah ini kalau naik jadi plus ya. 9 dan 9 kita coret ini sehingga tinggal 4 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat plus 2 gitu ya. Maka jawabannya 40. Nah, karena di sini dikatakan ditunjukkan bahwa ini berlawanan tandanya 1 plus 1 min, maka di sini kita tinggal bisa menyimpulkan bahwa karena berlawanan jenis maka dia saling tarik menarik. Gaya di Q1 berarti menuju Q2, sebaliknya Q2 menuju Q1. Kemudian bagaimana besar gaya jika dirubah menjadi 60? Ingat dalam rumusnya tadi K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, karena nilai K dan Q itu sama, maka F hanya berbanding
terbalik dengan ini. Jadi kalau seperti ini, K, kemudian Q1, kemudian Q2, itu dibagi R kuadrat. Nah, pada saat ini sama, ini juga sama, tidak berubah, maka yang berubah hanya ini. Sehingga bisa dikatakan gaya itu berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, hitungnya berarti kalau 21 di sini 12. Biasakan yang ditanya itu kita tulis di atas, biar lebih mudah saja ya, triknya seperti itu. Lanjut terus, di sini tidak harus menggunakan satuan meter, tidak apa-apa, karena 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 nanti hilang. 30 bagi 60 setengah kuadrat itu ada 1/4 40 nya lari ke sini, 1/4 kali 40 ada 10. Demikian anak-anak, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga seperti ini. Nah, 3 buah partikel bermuatan listrik terdapat pada satu garis lurus seperti tampak pada gambar. Itulah gaya kolom pada muatan Q3. Ini besarnya 4 mikrokolom akibat dua muatan tersebut. Baik, di sini ada keterangan min 4 ya. Ini saya ralat. Ini min 4. Ya. Terlihat di sini ada gambar petunjuk ada di sini. Ini sebenarnya berasal dari ini ya. Pertama kali fokuslah pada pertanyaannya, yaitu hitung gaya pada muatan ini. Maka kita fokus yang ada di sini. Ini fokus di sini ya. Ini top fokusnya. Kemudian kita lihat Q3 dan Q1 ini tandanya sama, min dan min, maka ini saling tolak menolak. Jadi kalau ini tertolak oleh ini, arahnya ke sana. Tertolak oleh Q1, maka di sini bisa tuliskan F3 ditolak oleh 1, arahnya ke sana ya. Kemudian antara 3 dan 2. Ini min, ini plus, berarti tarik menarik, ini ketarik ke sini. Ya. Biar mudah pemahamannya, dipindah ke gambar ini. Kita hitung satu-satu. F31 ini K, Q3, Q1. Berarti 48 ya. Kali 10 pangkat min 6. Dibagi jaraknya berarti antara ini dan ini kan 0,3. 0,3 dikuadratkan itu 0,09 atau 9 kali 10 pangkat min 2. 9 dan 9 hilang, maka tinggal 4 kali 8 itu 32. Kemudian di sini tadi ada min 2, pangkatnya naik ke atas kan jadi plus 2. Maka ini ada 11. 11 kurangi 12 min 1. Maka pangkatnya 10 pangkat min 1 ya. Hasilnya ini. Demikian seterusnya, ini juga. Ini antara 4 dan 3 hasilnya ini. Kemudian gaya di Q3 karena ini adalah segaris, arahnya berlawanan, maka bisa dihitung gaya yang ke kanan kurangi ke kiri. Ketemulah min 7,6 ton. Nah, min itu menunjukkan bahwa arahnya itu ke kiri. Atau kita bisa juga menggunakan langsung saja kalau cuma ditanyakan besarnya. Jadi secara logika, kalau gayanya beda, dia segaris tapi berlawan arah, tinggal yang besar kurangi yang kecil ya monggo. Jadi 10,8 dikurangi 3,2. Jadi min 7,6 ini adalah besarnya tetap 7,6, kemudian arahnya ke kiri. Demikian anak-anak, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Oke, langsung saja anak-anak, di contoh soal 4 seperti ini. Tadi kalian cermati bahwa pada saat jumpai adanya dua gaya yang berlawan arah tadi kan dikurangi. Nah, kalau besarnya sama, maka bisa disimpulkan nanti nilainya 0 atau tidak ada gaya pada muatan itu. Nah, ini bisa terjadi. Bisa saja nanti ada sebuah muatan, dia itu tetap timbang diam karena gaya yang berlawanan nilainya sama yang mengenai muatan tersebut. Nah, kalau ditanya posisinya di mana, itu kita menggunakan ini triknya. Menentukan posisi muatan yang resultan gaya kolomnya 0. Kalau tandanya sama, pasti di antara keduanya. Karena nanti akan dihasilkan dua gaya yang arahnya berlawanan seperti ini. Kita harus mencari ini dulu.
Tidak mungkin kalau gayanya searah itu menghasilkan 0. Jadi kalau sama pasti di antara keduanya. Nah, bagaimana kalau beda? Kalau beda itu ada dua kemungkinan, bisa di sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Jadi kalau di sini misalnya saya punya plus di sini ya. Saya punya plus. Plus dan min tarik menarik. Plus dan plus tolak menolak. Nah, ini bisa. Gitu. Di sini juga bisa. Ini misalnya plus, gitu ya. Plus dan plus tolak menolak. Plus dan min tarik menarik. Nah, bagaimana ini kalau misalnya ada tanda yang beda seperti ini? Nah, posisinya nanti lebih dekat dengan yang besar, muatannya lebih kecil, gitu ya. Nah, saya sengaja berikan contoh soal yang biasanya anak terjebak. Ini saya langsung berikan contoh yang min dan plus, tandanya beda ya. Sorry, ini saya ralat sedikit. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya ralat ya. Jadi begini, ini kalau ada min dan plus, maka kalau ada min dan plus, posisinya pasti di luar. Kemudian di manakah posisinya? Nah, posisinya itu harus dekat dengan yang kecil. Jangan terkecoh dengan kuantitas. Wah, min 45 itu kan lebih kecil daripada 20. Bukan seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah besarnya. Sorry, tadi jangan terjebak dengan tandanya itu ya. Jangan terjebak dengan tandanya bahwa min itu dikira dalam bilangan bulat itu adalah bilangan di bawah 0, itu bukan seperti itu. Jadi min itu hanya menunjukkan jenisnya. Jadi besarnya tetap 45, kemudian 20. Dekat dengan yang kecil berarti dekat dengan 20, maka posisinya di sini. Gitu ya. Posisinya di sini, dekat dengan yang kecil. Ini lebih kecil ini. Kemudian kita tinggal atur seperti ini, bahwa dia akan bernilai 0 kalau gaya ke kanan sama dengan ke kiri. Nah, saya tulis di sini. Sigma F3 sama dengan 0 jika F31 sama dengan F32. Kemudian dijabarkan dengan rumus tadi K3 Q1 dibagi R31 atau jarak 3 ke 1. Jadi kalau di sini 15 cm kita misalkan X, maka 3 ke 1, jadi ini Q3 ya, berarti 15 tambah X. Kemudian yang 20 ke sini tinggal X. Kemudian kita bisa sederhanakan, di sini K-nya hilang, kemudian Q3-nya juga hilang. Nah, sehingga sering bisa juga menggunakan ini langsung saja. Karena nilai K dan Q yang dimasukkan ke sana, Q yang dimasukkan adalah yang belakangan ini nanti akan di delete. Kemudian kita masukkan Q1-nya 45, kemudian seperti ini 15 tambah X, kemudian 20 per X kuadrat, ini juga kuadrat. Kemudian ini kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 5 ya. Ini 9, ini 4. Kemudian ini semua bilangan kuadrat. Nah, kalau semua bilangan kuadrat maka kita akarkan. Akar 9, 3 kali 15 plus X. Ini kuadrat berarti 15 plus X. Akar 4, 2 kali kuadrat X. Kemudian perkalian silang 3X, kemudian 2 kali 15 plus X ya. Seperti ini. 2 kali 15 30, 2 kali X 2X, kemudian beda. Sehingga ketemulah jarak di sini itu adalah 30 cm. Nah, dalam soal-soal pilihan ganda kadang ditanyakan juga, bagaimana kalau posisinya terhadap Q1? Oh, berarti 15 tambah 30, yaitu 45. Sehingga jawabannya bisa dua kemungkinan ya. Jadi 30 di kanan Q2 atau 45 di kanan Q1. Oke anak-anak, demikian contoh soal, 4 contoh soal yang semuanya masih dalam segaris ya. Kita belum ke nanti ada segitiga ya, kemudian ada juga segi 4. Tapi untuk kali ini saya terangkan yang segaris dulu. Kemudian di deskripsi video akan saya cantumkan soal latihan, silahkan dikerjakan. Semakin cepat dan cermat lebih bagus. Oke, demikian anak-anak. Terus belajar ya. Semoga selalu semangat. Semoga sukses.